Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipani Amira, NPM 2175369 dari Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi CISCO yaitu pada modul 11 tentang Switch Security Configuration atau alihkan konfigurasi keamanan. Kemudian tujuan dari modul ini sendiri yaitu mengkonfigurasi keamanan atau konfigurasi switch security to mitigate LAN attacks atau mengkonfigurasi keamanan saklar untuk memitigasi serangan pada LAN. Di sini terdapat beberapa judul topik, kemudian ada tujuan dari masing-masing judul topik tersebut. Yang pertama ada implement port security atau menerapkan keamanan pelabuhan dengan tujuan menerapkan keamanan port untuk mengurangi serangan tabel alamat MAC atau MAC. Kemudian yang kedua ada mitigasi VLAN attacks atau mengurangi serangan LAN, di mana tujuannya yaitu mengkonfigurasi DTP dan native VLAN asli untuk mengurangi serangan VLAN. Kemudian yang ketiga ada mitigasi DHCP attack atau mengurangi serangan DHCP, kemudian tujuannya sendiri yaitu menjelaskan cara pengkonfigurasian pengintaian DHCP untuk mengurangi serangan pada DHCP. Kemudian di sini terdapat mitigasi ARP attacks atau mengurangi serangan ARP. Untuk tujuannya sendiri yaitu menjelaskan cara konfigurasi pemeriksaan ARP untuk mengurangi serangan ARP. Kemudian yang terakhir ada mengurangi serangan STP, yaitu menjelaskan cara pengkonfigurasian ForcePass dan BPDU Guard untuk mengurangi serangan STP. Kita lanjut. Pada bagian 11.11.1, di sini menerap secure. Bagian ini menerap import implement port security, menerapkan keamanan pelabuhan. Kemudian di sini terdapat amankan port yang tidak digunakan atau secure unset port. Kemudian di sini kita bisa baca layer 2 device are considered to be the weakest link in a company security infrastructure. Serangan pada layer 2 atau pada lapisan 2 adalah beberapa yang paling mudah digunakan oleh para peretas. Di mana sini layer 2 attacks are some of the access for hackers to deploy, but these threats can also be mitigated with some common layer 2 solution. Di mana sini tetapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan menerapkan beberapa solusi pada lapisan 2 yang umum. Di mana di sini all switch port interface. Semua port switch interface ini yang terbuka ya. Kemudian should be secured harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Bagaimana sebuah port diamankan tergantung pada fungsinya. Okay. Kemudian a simple method sebuah metode sederhana that many administrators use the help yang digunakan oleh banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan, menyamankan jaringan dari akses yang tidak sah adalah menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada suatu switch. Di mana di sini akan diarahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan keluarkan perintah shutdown. Kemudian Cisco iOS, jika suatu port harus diaktifkan kembali di lain waktu, port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Okay. Kemudian untuk mengkonfigurasi berbagai port, kita dapat menggunakan perintah berikut ini ya. Interface range type module /plus number. Untuk contohnya sendiri dapat kita lihat sendiri di sini ada beberapa Scott-nya ya. Ada interface range
pas Ethernet 0/8 sampai dengan 24, kemudian ada shutdown, setelah itu masukkan, setelah itu selesai ya. Ini contohnya. Kemudian kita masuk ke 11.1.2. Dimana di sini mitigasi MAC address table attacks, mengurangi serangan tabel alamat MAC. Metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port, di mana keamanan port membatasi jumlah alamat MAC yang tidak valid yang diperbolehkan pada sebuah port. Hal ini memungkinkan seseorang administrator untuk mengkonfigurasi alamat MAC secara manual untuk sebuah port atau mengizinkan saklar untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC dalam jumlah yang terbatas. Jadi saat port dikonfigurasi dengan keamanan port menerima bingkai. Oke, jadi port menerima bingkai, kemudian alamat MAC sumber dari bingkai tersebut dibandingkan dengan daftar alamat MAC sumber aman yang dikonfigurasi secara manual atau dipelajari secara dinamis di dalam port. Kemudian dengan membatasi by limit the number of private MAC address on port 1, dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada port menjadi 1, keamanan port security can be used to control unauthorized access to the network as shown in the figure. Oke, jadi keamanan port dapat digunakan untuk untuk mengontrol akses yang tidak sah ke dalam jaringan. Oke, ini contohnya. Dapat gambarnya, gambar simulasinya. Oke. Kemudian masuk ke 11.1.3 yaitu enable port security atau aktifkan keamanan pelabuhan. Di mana di sini keamanan port diaktifkan dengan perintah konfigurasi antarmuka. Ini switch port security. Kemudian dapat kita perhatikan pada contoh sendiri yaitu perintah keamanan atau menggunakan perintah the switch port security ini ditolak. Kayak lihat ya, oke. Kemudian port ditolak. Ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port trunk yang dikonfigurasi secara manual. Kemudian by default, secara default, port switch layer 2 atau lapisan 2 diatur ke otomatis dinamis atau trunking. Kemudian oleh karena itu dalam contoh, port dikonfigurasi dengan perintah konfigurasi antarmuka akses mode switch port. Oke. Untuk catatan sendiri, keamanan port trunk berada di luar cakupan kursus ini, oke. Kemudian dapat lihat. Oke, kita masuk ke 11.1.4 limit and learn MAC address. Oke, ini batasan ya. Bentar, kita lihat terlebih dahulu. Oke, ini kita belum jelaskan, ini kita jelasin dulu. Kemudian ini untuk lanjutannya, use the show. Oke, bisa menggunakan perintah show port security interface pada komen untuk menampilkan pengaturan keamanan port pada saat ini untuk pas Ethernet 0/1. Kemudian kita perhatikan pada contoh bagaimana keamanan port diaktifkan dalam suatu mode. Oke. Diaktifkan, kemudian mode pelanggaran dimatikan dan beberapa jumlah maksimum alamat MAC adalah 1. Oke ya, dapat dilihat maksimum alamat MAC adalah 1. Kemudian jika perangkat terhubung ke port, saklar akan secara otomatis menambahkan alamat MAC perangkat sebagai MAC yang aman. Dalam contoh ini tidak ada perangkat yang terhubung ke port. Oke. Tidak ada ya. Kemudian di sini terdapat catatan di mana jika port aktif dikonfigurasikan dengan perintah switch port security dan lebih dari satu perangkat terhubung ke port tersebut, port akan beralih ke status error atau dinonaktifkan.
Kemudian setelah keamanan port diaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasi seperti dapat kita lihat pada contoh ini ya. Di sini switch port, port security, kemudian dia mengkonfigurasi, setelah itu selesai. Kemudian kita masuk ke 11.1.4 yaitu limit and LAN MAC address. Di mana di sini kita membatasi dan mempelajari alamat MAC address. Untuk mengatur jumlah maksimum alamat pada MAC address yang diperbolehkan pada suatu port, kita dapat menggunakan perintah ini pada command from, yaitu switch port security maximum value. Oke, kemudian the default port security value is 1, dimana di sini nilai keamanan port default yaitu adalah 1, kemudian jumlah maksimum alamat MAC address atau alamat MAC aman yang dapat dikonfigurasi bergantung pada saklar dan BIOS. Kemudian di dalam contoh ini maksimumnya adalah 8.192. Kayak ini ya. 8.192 maksimum alamat. Kemudian saklar juga dapat dikonfigurasi, kemudian dipelajari tentang alamat MAC-nya menggunakan beberapa cara, di mana yang pertama itu kita dapat menggunakannya dengan cara mengkonfigurasi secara manual, kemudian di mana di dalam manual ini kita mengkonfigurasi alamat MAC statis dengan menggunakan perintah ini switch port security MAC address. Kemudian kita juga dapat menggunakan cara yaitu dynamical layernet atau dipelajari secara dinamis. Ini untuk menggunakan cara ini kita dapat menggunakan perintah switch port security MAC address TP. Kemudian ketika perintah ini diaktifkan atau kita jalankan, MAC address sumber saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port secara otomatis akan diamankan tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi yang berjalan. Kemudian jika saklar di reboot, port harus mempelajari kembali alamat MAC perangkat atau kembali diulang ya. Dynamical. Ya, ini ya dynamical awareness tadi. Kemudian untuk contoh mengkonfigurasi keamanan port lengkap untuk pas Ethernet 0/1, di mana di sini administrator menentukan maksimal 4 alamat pada suatu MAC, kemudian secara manual mengkonfigurasi 1 alamat MAC aman, lalu mengkonfigurasi port untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC aman tambahan hingga maksimum 4 alamat MAC aman juga. Oke. Kemudian dapat menggunakan perintah show port security interface and the show dapat juga menggunakan perintah show port security address pada command untuk memverifikasi konfigurasi. Kayak ini contoh source code-nya. Lalu kita masuk ke 11.1.5 di mana di sini membahas tentang penuaan keamanan pelabuhan atau port security aging, di mana di sini paduan keamanan port dapat digunakan untuk mengatur waktu penuaan untuk alamat aman statis dan dinamis pada port, dan dua jenis penuaan didukung per port. Absolut atau mutlak, alamat aman pada port harus dihapus setelah waktu penuaan yang ditentukan. Kemudian inaktif atau tidak aktif, alamat aman port akan dihapus jika tidak aktif selama waktu tertentu. Jadi jika kita menentukan waktu misalkan selama 6 jam, jadi jika alamat ini selama 6 jam tidak aktif, maka akan secara otomatis menonaktifkan. Kemudian gunakan perintah penuaan untuk menghapus alamat MAC aman dan pada suatu port aman tanpa menghapus alamat MAC yang ada secara manual.
Kemudian, oke, kita masuk ke kemudian penuhan alamat yang aman kita konfigurasi secara statis, kemudian dapat diaktifkan dan juga dapat dinonaktifkan berdasar per port. Oke. Kemudian kita dapat menggunakan perintah switch port security aging pada komen untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penuaan statis untuk port aman atau untuk menyetel waktu atau jenis penuaan. Kayak ini perintahnya. Oke. Di sini kita masuk lanjutannya. Untuk contohnya di sini menunjukkan konfigurasi jenis penuaan menjadi 10 menit tidak aktif. Oke. Ini aging at time atau 10 menit. Kemudian perintah show port security mengkonfigurasi perubahan. Kemudian kita masuk ke 11.1.6 di mana di sini membahas tentang mode pelanggaran keamanan pelabuhan. Oke. Jika alamat MAC perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran port dan port memasuki status error disable. Kemudian untuk menyetel mode pelanggaran keamanan port, gunakan perintah. Oke, kita dapat menggunakan perintah switch port security violation, protect, restrict atau shutdown. Kemudian di sini terdapat tabel security violation mode description. Oke, di sini ada mode, ada description dari shutdown atau default. Kemudian ada restrict atau membatasi, kemudian ada protect yaitu melindungi. Kemudian pada contoh ini juga menunjukkan administrator mengubah pelanggaran keamanan menjadi batasi. Oke. Pelanggaran keamanan menjadi batasi. Kemudian output dari perintah software security interface mengkonfirmasi bahwa perubahan telah dilakukan. Kemudian masuk ke 11.1.7 di mana di sini port dalam status error atau disable. Kemudian ketika sebuah port dimatikan dan ditempatkan dalam status error disable, tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Oke, jadi tidak ada aktivitas apapun. Kemudian serangkaian pesan terkait keamanan port ditampilkan di konsol seperti yang ditunjukkan pada contoh ini ya. Oke, di sini terdapat catatan protokol port dan status tautan diubah menjadi turn dan LED port dimatikan. Oke. Kemudian di dalam contoh juga perintah show interface pada komen mengidentifikasi status port sebagai error disable. Kemudian untuk keluaran dan atau output dari perintah ini sendiri yaitu menunjukkan status port sebagai secure shutdown. Penghitungan pelanggaran keamanan bertambah 1. Oke. Kemudian administrator harus menentukan apa yang menyebabkan pelanggaran keamanan jika perangkat yang tidak sah terhubung ke port aman. Ancaman keamanan dihilangkan sebelum mengaktifkan kembali port. Kemudian, untuk mengaktifkan kembali port, pertama-tama gunakan perintah shutdown pada komen, kemudian gunakan perintah no shutdown. Kemudian masuk ke 11.1.8 di sini verify for security. Oke. Setelah kita mengkonfigurasi keamanan port pada seklar, periksa ke setiap antarmuka untuk memverifikasi bahwa keamanan port telah diatur dengan benar dan periksa juga untuk memastikan bahwa alamat MAC statis telah dikonfigurasi dengan benar. Kita dapat menggunakan perintah show port security. Kemudian kita
Kita juga dapat menggunakan perintah show port security interface untuk melihat detail antarmuka tertentu seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Kita dapat melihatnya. Kemudian kita lanjut. Kemudian untuk memverifikasi bahwa alamat MAC melekat pada konfigurasi, gunakan perintah show run. Ya, perintah show run, dapat lihat contohnya. Kemudian untuk menampilkan semua alamat MAC secara manual atau dipelajari secara dinamis pada semua antarmuka setor, kita dapat menggunakan perintah show port security address. Maka ini contohnya, contoh paketnya. Kemudian kita masuk ke pelacak paket menerapkan keamanan. Oke. Ini kita akan mengkonfigurasi keamanan port, kemudian verifikasi keamanan port. Kemudian kita masuk ke Kemudian kita masuk ke 11.2 yaitu mengurangi serangan VLAN. Di mana di sini ada VLAN atau CPU atau tinjauan serangan VLAN, di mana jika serangan VLAN dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama ada memasukkan pesan di TV, kemudian yang kedua ada memperkenalkan reduce switch dan mengaktifkan trunking, kemudian yang ketiga ada tipe lain dari serangan VLAN hopping adalah serangan double encapsulation atau serangan ini memanfaatkan cara perangkat keras pada sebagian besar saklar beroperasi. Kemudian kita masuk ke step 2 mitigasi VLAN hopping attack atau langkah-langkah untuk mengurangi serangan VLAN hopping. Di mana sini terdapat ada 5 langkah. Yang pertama yaitu menonaktifkan negosiasi DTP atau auto trunking pada port dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka atau switch port mode access. Kemudian yang kedua adalah menonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Ketiga, nonaktifkan port yang tidak aktifkan link trunk pada port trunking secara manual dengan menggunakan perintah trunk mode switch port atau switch port mode trunk. Kemudian disable DTP yaitu menonaktifkan negosiasi DTP trunking otomatis dengan menggunakan perintah switch port negosiasi. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu mensetel VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switch port trunking VLAN number. Oke. Kemudian kita masuk ke mitigasi DHCP attack atau mengurangi serangan DHCP, di mana di sini tinjauan serangan DHCP atau DHCP attack review. Kemudian tinjauan dari serangan pelaporan DHCP adalah alat serangan seperti Globber untuk membuat denial of service atau DOS untuk menghubungkan klien. Oke. Kemudian DHCP juga dapat memitigasi. Oke. Kemudian dapat diingat bahwa serangan kelaparan DHCP dapat diidentifikasi secara efektif dengan menggunakan keamanan port path karena Globber menggunakan alamat MAC sumber unik untuk setiap perintah DHCP yang dikirim. Kemudian Globber juga dapat mengkonfigurasi untuk menggunakan alamat MAC antarmuka yang sebenarnya sebagai alamat Ethernet sumber, tetapi tetap
kan alamat Ethernet yang berbeda dalam muatan DHCP. Kemudian ini akan membuat keamanan port tidak efektif karena alamat MAC sumber akan sah. Kemudian serangan spoofing DHCP dapat dikurangi dengan menggunakan perintah DHCP pada port yang terpercaya. Kemudian kita masuk ke DHCP snooping, pengintaian DHCP. Di mana di sini pengintaian DHCP does not release hot MAC address. Oke. Maka di mana di sini ada dua, yaitu antarmuka yang terpercaya, kemudian yang di luar jaringan. Kemudian tabel DHCP dibangun yang menyertakan alamat MAC sumber perangkat pada port yang tidak dipercaya dan alamat IP yang ditetapkan oleh server DHCP ke perangkat itu. Kemudian alamat MAC dan alamat IP terikat bersama. Oleh juga karena itu juga tabel ini disebut dengan tabel pengikatan pengintaian DHCP. Kita masuk ke sebelah 3.3 yaitu step to implement DHCP. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan DHCP snooping. Di sini terdapat 4 langkah, di mana yang pertama yaitu mengaktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan perintah konfigurasi global, yaitu IP DHCP snooping. Kemudian langkah kedua, pada port terpercaya, gunakan perintah IP DHCP snooping trust interface untuk mengkonfigurasi. Kemudian langkah ketiga yaitu pada antarmuka yang tidak dipercaya, batasi jumlah pesan penemuan DHCP yang dapat diterima dengan menggunakan perintah konfigurasi yaitu IP DHCP snooping limit rate. Kemudian yang step keempat yaitu mengaktifkan pengintaian DHCP dengan VLAN atau dengan rentang VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi IP DHCP snooping. Kemudian DHCP snooping configuration example atau contoh dari DHCP snooping ini sendiri yaitu kita dapat melihatnya pada topologi sampel pengintaian DHCP dengan port terpercaya dan tidak terpercaya. Di mana di sini pengintaian DHCP pertama kali diaktifkan pada S1 atau switch 1, kemudian antarmuka upstream ke server DHCP tidak percaya secara eksplisit. Kemudian pas Ethernet 0/5 hingga pas Ethernet 0/24 tidak terpercaya dan oleh karena itu tarif dibatasi hingga 6 paket per detik. Oke, dapat ini. Paket 6 per detik ya. Kemudian akhirnya pengintaian DHCP diaktifkan pada VLAN 5, 10, 50 sampai 52. Kemudian selesai. Kemudian untuk kita dapat menggunakan perintah show IP DHCP snooping untuk memverifikasi pengaturan pengintaian DHCP. Kemudian dapat juga menggunakan perintah show IP DHCP snooping binding untuk melihat klien yang telah menerima informasi DHCP. Kemudian untuk catatannya, pengintaian DHCP juga diperlukan oleh Dynamic ARP Inspection atau DAI. Nah, ini contohnya. Kemudian kita masuk ke 11.4, mengurangi serangan ARP. Dynamic ARP Inspection, inspeksi ARP dinamis. Di dalam serangan ARP tipikal, pelaku ancaman dapat mengirimkan balasan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IP gateway default. Kemudian, untuk mencegah spoofing ARP dan keracunan ARP yang dihasilkan, sebuah saklar harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid yang diteruskan. Kemudian,
Inspeksi ARP dinamis atau DAI memerlukan pengintaian DHCP dan membantu mencegah serangan ARP dengan tidak menyampaikan ARP yang tidak valid atau serangan membalas ke port lain di pilihan yang sama. Kemudian juga mencegah semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak sesuai. Kemudian atau tidak dipercaya. Kemudian memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengintaian IP ke MAC yang valid. Kemudian menjatuhkan atau mencatat balasan ARP yang berasal dari tidak valid untuk mencegah keracunan ARP. Kemudian kesalahan menonaktifkan antarmuka jika jumlah paket ARP DAI yang dikonfigurasi terlampaui. Kemudian di sini terdapat pedoman dalam pelaksanaan DAI, yaitu di mana di sini untuk mengurangi kemungkinan swapping ARP dan peracunan ARP, beberapa panduannya diantaranya yaitu mengaktifkan pengintaian DHCP secara global, kemudian mengaktifkan pengintaian DHCP pada pilihan yang dipilih, kemudian mengaktifkan DAI dan pilihan yang dipilih. Selanjutnya, mengkonfigurasi antarmuka terpercaya untuk pengintaian DHCP dan inspeksi ARP. Biasanya disarankan untuk mengkonfigurasi semua port saklar akses sebagai tidak terpercaya dan untuk mengkonfigurasi semua port uplink yang terhubung ke saklar lain sebagai yang terpercaya. Oke, ini contohnya. Kemudian kita masuk ke DAI configuration example atau contoh konfigurasi DAI. Nah, di sini pada topologi sebelumnya script 1 menghubungkan dua pengguna pada pilihan 10. Kemudian DAI akan mengkonfigurasi untuk mengurangi keamanan serangan swapping ARP dan keracunan ARP. Kemudian pengintaian DHCP diaktifkan karena DAI memerlukan tabel pengintaian DHCP untuk beroperasi. Selanjutnya pengintaian DHCP dan ARP diinspeksi diaktifkan untuk PC pilihan 10. Kemudian DAI juga dapat mengkonfigurasi untuk meriksa alamat MAC dan IP tujuan atau sumber dengan ini destination MAC, yaitu memeriksa alamat tujuan di header Ethernet terhadap alamat MAC target di badan ARP. Kemudian ada source MAC, memeriksa alamat MAC sumber di header Ethernet terhadap alamat MAC pengirim di badan ARP. Kemudian ada alamat IP, memeriksa badan ARP untuk alamat IP yang tidak valid dan tidak diharapkan. Kemudian di sini juga pada inspeksi IP atau perintah IP ARP inspection valid perintah ini ya. Perintah konfigurasi global untuk digunakan dalam konfigurasi DAI untuk menghapus paket ARP saat alamat IP tidak valid. Oke, ini contohnya. Kemudian kita masuk ke sintak mitigasi care. Oke, ini dapat dikerjakan sendiri. Kita langsung ke materi 11.1.11.5 tentang mengurangi serangan STP. Oke, langsung. Di sini terdapat portpass dan penjaga BPDU. Oke, kita harus mengingat ya bahwa penyerangan dapat memanipulasi spanning tree protokol atau STP, kemudian dapat melakukan serangan dengan swapping route break dan mengubah topologi jaringan. Kemudian untuk mengurangi hal ini kita dapat menggunakan penjaga portpass dan Bridge Protocol Data Unit atau BPDU. Oke, di sini portpass sendiri yaitu dapat segera membawa port ke status penerusan dari status pemblokiran melewati kondisi mendengarkan dan belajar. Dan berlaku untuk semua port pada akses penggunaan terakhir atau akhirnya. Kemudian ada penjaga BPDU di mana di sini akan secara otomatis nonaktifkan error port yang menerima BPDU. Kemudian seperti pada portpass, penjaga BPDU hanya boleh dikonfigurasi pada antarmuka yang dipasang ke ujung perangkat. Oke. Kemudian konfigurasi portpass. Portpass atau portpass as bypass the STP mendengarkan belajar tentang STP untuk meminimalkan waktu port akses harus menunjukkan STP untuk berkumpul. Kemudian hanya aktifkan portpass pada port akses, kemudian port
Portpath pada link atau switch dapat membantu loop spanning tree. Oke, kemudian portpath dapat diaktifkan dengan menggunakan perintah the spanning tree portpath. Kemudian dapat juga menggunakan perintah spanning tree portpath default untuk mengaktifkan portpath di semua port access. Kemudian ini contohnya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi BPDU Guard, di mana di sini port access dapat menerima BPDU yang tidak diharapkan secara tidak sengaja atau karena pengguna menghubungkan satelit yang tidak sah ke dalam port access. Di sini juga, jika BPDU diterima pada port access BPDU Guard dan diaktifkan, port tersebut secara otomatis dimasukkan status error atau disable. Kemudian ini mengartikan bahwa port tersebut dimatikan dan harus diaktifkan kembali secara manual atau dipulihkan secara otomatis melalui perintah disable recovery cause BPDU global. Oke. Kemudian pengawal BPDU dapat diaktifkan pada antarmuka dengan menggunakan perintah spanning tree BPDU guard enable. Kemudian untuk mengkonfigurasinya kita dapat menggunakan perintah the spanning tree portpath BPDU guard default untuk dapat digunakan di semua port access. Oke, kita masuk ke topik terakhir, yaitu tentang ini latihan modul dan quiz ya. Dimana di sini nanti kita akan dalam aktivitas ini kita akan mengaktifkan Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ini pakai tracernya ya, yang telah kita kerjakan pada video 11.6.1. Kemudian kita langsung saja ke ini sudah selesai ya. Ini merupakan lab yang bakalan kita kerjakan, atau ini sebenarnya sudah kita kerjakan pada waktu video pakai tracer 11.6.1 tentang switch security configuration. Oke, dikarenakan materinya sudah selesai, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.